Flashback on. Kinos, Laras dan Alvin berjalan bersama untuk mencari oleh-oleh di sekitaran hotel dan bandara. Saat Laras tengah sibuk membeli beberapa penganan khas Pekanbaru dan di sebelah toko oleh-oleh tersebut Kinos melihat toko perhiasan. Akhirnya sambil menunggu Laras dan Alvin selesai, ia masuk ke dalam toko perhiasan tadi. "Bu, kalung yang ini berapa ya?" Tanpa memilih-milih terlebih dahulu Kinos langsung jatuh cinta melihat desain kalung berbentuk love tetapi sangat unik dengan mutiara di tengahnya. "Oh ini, baru tadi dijual orang. Kondisi masih sangat baik, sepertinya belum pernah dipakai siapapun. Jika Anda mau, 2,5 juta, saya lepas. Saya ambil." Tanpa banyak tawar-menawar, Kinos langsung mengambil kalung tersebut. Entah mengapa tiba-tiba ia sudah membayangkan betapa cantiknya Sheila memakai kalung itu. Flashback off. "Susah bicara sama pria tengil seperti Anda," ucap Sheila terlihat kesal. "Aku juga malas. Agar aku tidak terus melihat kalung itu, jangan pernah muncul di hadapanku lagi maka akan aku ikhlaskan kalung itu, paham?" "Shel." Tiba-tiba ada yang memanggil dari arah samping. "Apa?" jawab Sheila dan Marcel secara bersamaan. Mereka juga menoleh secara bersamaan ke arah sumber suara. Ya, panggilan mereka sedikit sama hingga salah satunya jadi salah paham. Dan tentu saja yang salah paham adalah Sheila. Saat ia melihat ke arah sumber suara, kedua matanya seketika membulat. Bagaimana tidak, dari jarak beberapa meter ia melihat Aina dan Arhan sedang berjalan beriringan. Cepat-cepat ia memalingkan wajahnya dan berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat tersebut. "Lah, kenapa dia?" ucap Marcel sambil memandangi kepergian Sheila. "Marcel, maaf lama, tadi macet," ucap Aina sesaat setelah sampai di hadapan Marcel. "Oh tidak apa." Marcel yang tadi terlihat kesal setelah berdebat dengan Salah kini kembali tersenyum saat melihat Aina dan Arhan. "Shel, tadi kamu bicara dengan siapa?" tanya Arhan penasaran karena tadi wanita yang sedang bicara dengan Marcel berdiri memunggungi. "Ah itu salah satu pasien di sini sepertinya, haha." "Oh ya ada hal yang ingin dokter bicarakan dengan kalian, ayo ikut aku," jawabnya. "Nenek mana?" tanya Aina lagi. "Lagi tidur di sofa, kita bicara dengan dokter dulu." Marcel melangkah pergi diikuti Aina dan Arhan dari belakang. Sementara itu di tempat berbeda, Kinos sedang berada di rumah ibunya. Semenjak bekerja ia memilih untuk membeli rumah di sekitaran kantor agensi. Meski begitu ia masih sering pulang ketika sang ibunya menelpon karena rindu kepadanya. "Ki, umur kamu sekarang hampir kepala 3, belum mau nikah?" tanya Bu Astrid sesaat setelah duduk di samping putranya. Wanita parubaya dengan kacamata tebal itu menyajikan kue dan teh susu di atas meja. "Baru usaha, Bu. Tapi sekarang aku akui sedang dekat dengan seseorang." Bu Astrid mulai terlihat penasaran. "Anak siapa? Kerjanya apa? Tidak punya catatan kriminal, kan? Cantik ya, tidak cacat kan?" Kinos sampai gelagapan, tidak tahu harus menjawab dari mana dulu. "Ingat ya, Ki. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, kamu itu tidak boleh asal pilih jodoh, asal-usulnya harus jelas. Bagi ibu yang penting itu bibit, bebet, bobotnya. Jadi Nenek Mariana bisa langsung dibawa ke panti. Jika melihat dari kondisinya saya sarankan untuk diterapi secara mental selama kurang lebih 2 bulan. Aina mengangguk paham dan merasa itulah yang terbaik untuk Nenek Mariana saat ini. Jika dipaksakan tinggal tanpa perawatan ia takut pikiran nenek berubah lagi dan depresinya kumat lagi. Saya setuju atau semua saran dokter tapi untuk malam ini biarkan saya membawa nenek saya pulang dulu.
Besok saya dan suami saya akan langsung membawa beliau ke panti untuk ditangani. Baik, akan saya tunggu di sana. Aina dan dokter tersebut saling berjabat tangan. Setelahnya ia keluar dari ruangan dokter menemui Arhan dan juga Marcel yang sedang menunggunya di kursi tunggu di depan. Dan ternyata saat Aina keluar bukan hanya ada suaminya dan Marcel di sana aku mau melainkan sudah ada nenek yang juga ikut duduk. Nek. Ia mendekat memeluk nenek dengan erat. Nia. Nenek menangis terseduh-seduh saat Aina memeluknya dengan erat. Penyesalannya pun seolah tergambar dengan sangat sejas. Tadinya Aina berpikir nenek akan mengamuki Arhan seperti saat di pulau waktu itu, tetapi ternyata perkiraannya salah. Dalam waktu 1 bulan nenek Mariana bisa mengalihkan semua pikiran buruknya dan itu semua atas bantuan Marcel. Tadinya aku sudah menyiapkan diri kalau saja nenek mencakarmu. Tapi ternyata tidak juga, bisik Marcel kepada Arhan. Cek, percayalah seekor semut pun tidak berani menggigitku, bisik Arhan. Kau memang terlalu percaya diri. Sialnya memang itulah yang terjadi. Setelah melepas rindu nenek dan Aina melangkah beriringan menuju parkiran. Begitu juga dengan Marcel dan Kinos. Sel, ayo ikut ke rumah, ucap Aina sesampainya di samping badan mobil yang baru saja tiba. Ya, Arhan harus langsung ke kantor jadi ia meminta supir pribadinya untuk menjemput Aina dan nenek. Aku tidak ikut. Lagi pula Arka pergi bukan? Marcel melihat-lihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku jalan-jalan ke perusahaan Arhan. Aku ingin menawarinya sesuatu. Jadi pulanglah lebih dulu. Arhan mengusap pundak Aina dan mencium keningnya. Tak lupa ia menyalami tangan nenek. Kalau begitu hati-hati di jalan, jangan ajarkan dia yang aneh-aneh, ucap Aina lalu menuntun nenek masuk ke dalam mobil. Marcel besok datang ya jemput nenek, ucap nenek dari kaca jendela mobil. Iya, siap. Sesaat setelah selesai dengan ucapannya, mobil yang membawa Aina dan nenek melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan pelantaran rumah sakit. Kini tinggallah Arhan dan Marcel di sana. Bagaimana dengan lukisanku? Tanya Arhan tiba-tiba. Beres, masih dalam perjalanan kemari. Oh ya, sebenarnya pekerjaan apa yang kamu maksud? Aku ini hanya tamatan SMA, tidak punya pengalaman apapun, mana bisa bekerja di perusahaanmu. Jadi office boy saja aku tidak berbakat, ujar Marcel dengan semua keraguan yang terpancar di wajahnya. Arhan menyunggingkan senyumnya saat merasa pernah mendengar kata-kata itu beberapa tahun belakangan lalu. Kau tahu, banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Dan aku tahu tempat yang cocok untukmu. Maksudnya? Marcel mengerutkan keningnya, heran. Bukannya menjawab, Arhan hanya tersenyum tipis lalu berjalan menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. 2 jam kemudian. Perfect. Laras mengacungkan kedua jempol tangannya dengan antusias. Untuk produk minuman penambah energi terbaru Adikarya Group, Kak Marcel ini memang sangat cocok. Lihatlah wajahnya yang tampan dan laki banget, ototnya yang kekar dengan tato coretan seni, postur atletis. Kak Marcel ini juga mantan atlet selancarkan. Sangat cocok dengan tema iklan yang akan kami angkat nantinya. Dengan tatapan kesal Alvin memperhatikan cara penyampaian Laras yang terlalu menggebu-gebu. Apa bisa kau jangan sampai naik-naik ke atas kursi begitu? Oh maaf. Laras yang menyadari kelakuan randomnya kumat di saat yang tidak tepat, kembali duduk anggun di samping Alvin sambil menatap Arhan dan Marcel secara bergantian. Maaf. Saya sangat antusias. Mas Arhan memang selalu bisa melihat berlian meski di dasar laut sekalipun. Astaga, dia kumat lagi. Alvin menunduk sambil memijat keningnya yang terasa berdenyut.
Kami memang belum menemukan model yang pas untuk bintang iklan perusahaan Anda kali ini. Besok akan saya bicarakan dengan Kak Kinos. Saya yakin dia pasti juga akan sangat setuju. Yang penting Kak Marcel bisa diajak bekerja sama, karena syuting ini akan memakan waktu. Arhan menoleh menatap Marcel. Bagaimana? Marcel masih tidak menyangka ternyata pekerjaan ini yang hendak diberikan Arhan kepadanya. Jujur ia tidak percaya diri. Aku hanya Bibi. Kak Marcel tidak usah khawatir, cukup bergaya dengan santai di depan kamera, masalah wardrobe, make up, dan semuanya. Kami yang menyediakan, sahut Laras meyakinkan. Sel, jangan ragu. Kau tahu, Aina juga dulu sepertimu. Dia tidak percaya diri dengan bakat yang ia miliki. Hingga Arhan bisa mewujudkan semuanya, jika sudah berada di tangan Arhan, kau tidak perlu takut. Meski kanebo kering ini sedikit tak terduga dan menyebalkan, kau bisa memegang janjinya, sambung Alvin. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan lagi. Arhan mengeluarkan sebuah kartu kredit, kunci mobil, dan kertas kecil yang bertuliskan kode pintu salah satu unit apartemen miliknya. Ini semua akan menjadi milikmu, jika setuju. Kau bukan hanya akan dikenal sebagai pelukis yang hebat tapi nantinya juga binatang iklan profesional. Aku membantumu bukan karena balas budi tapi aku bisa melihat bakat lain pada dirimu. Seni, ini bidang yang kau sukai. Marcel terpaku saat melihat semua tawaran Arhan yang kini terpampang nyata di depan matanya. Ia tidak pernah menyangka akan sampai ke tahap ini. Terima saja, ini awal yang baik untukmu. Aku yakin, Arka akan sangat senang jika nanti melihat fotomu banner iklan di tengah kota. Arka. Hati Marcel kembali bergetar saat membayangkan wajah bocah kecil itu. Entah mengapa ia ingin membuat anak kecil itu bangga dengan dirinya. Baiklah aku setuju. Vin, buat kontrak kerjasamanya, sahut Arhan. Baik, Pak Arhan. Arhan segera bergegas meninggalkan ruangan, diikuti Marcel dari belakang. Ia ingin membawa pria bertato itu melihat-lihat perusahaannya, agar Marcel semakin betah dan yakin untuk pindah sepenuhnya ke Jakarta. Wah, sepertinya syuting kali ini akan sangat menyenangkan. Laras menoleh menatap Alvin yang masih duduk santai di sampingnya. Vin, apa berpikir sama sepertiku? Ya, Arhan tidak mungkin salah memilih orang, tapi kau yang bermasalah. Kau tahu, kadang rasanya aku ingin mencolok matamu yang selalu berkedip-kedip seperti orang kelilipan. Hei, kenapa malah marah? Cemburu? Iya, kalau aku cemburu kenapa? Kau tidak waras. Laras nampak tercengang. Kau yang tidak waras, sahut Alvin. Hah, dasar musang menyebalkan. Sambil berkacak pinggang Laras berdiri dari posisi duduknya. Dasar knalpot rombeng. Alvin juga berdiri dari posisi duduknya. Bertengkar denganmu membuat aku lapar. Ya sudah ayo cari makan dulu. Alvin meraih tangan Laras dan menariknya pergi dari tempat itu. Makan di restoran depan ya, sushi dan sashimi, pinta Laras dengan wajah kesal. Iya. Tiba-tiba aku ingin makan oseng-oseng hiu biar jago selancar juga. Cek, kau benar-benar iri, hah. Kedua mata Laras memicing curiga. Entah sudah terlalu sering bertengkar atau bagaimana, mereka sama sekali tidak pernah merasa tersinggung satu sama lain. Bahkan saat Alvin bicara serius, Laras masih menganggap semuanya candaan. Alvin hanya menghela napas panjang lalu mempercepat langkahnya menuju lift. Setelah cukup lama berada di rumah ibunya, Kinos datang menjemput Sela di panti rehabilitasi kesehatan mental,
di mana saat ini wanita itu sedang menjadi relawan untuk membantu mengedukasi para pengidap gangguan mental. Kinos. Sheila melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. Tanpa pikir panjang ia memakai tas selempangnya lalu berjalan menghampiri pria itu. Wah, apa ini? Kamu tidak pakai kacamata. Sheila tersenyum kagum. Kamu terlihat berbeda dan semakin tampan. Benarkah? Kinos yang tadinya sedikit bad mood karena ceramah ibunya kini bisa sedikit tersenyum saat mendengar pujian. Sheila, aku membiasakan diri untuk memakai soft lens minus, saran dari dokter mataku. Bagus, tampan sekali. Ayo pergi, katanya mau traktir aku makan. Ayo. Mereka berjalan beriringan menuju parkiran. Tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Aina dan Arhan, tapi aku langsung lari. Ternyata seperti ini ya rasanya. Sheila menghela napas saat kedua matanya kembali memanas. Aku bukan Sheila yang dulu lagi, aku sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, aku tahu ini hukuman yang pantas. Sekarang aku tidak lebih dari wanita tidak jelas yang lahir dari wanita jahat, mantan penghuni panti rehabilitasi kesehatan mental pula, aku merasa tidak pantas untuk siapapun. Lebih baik seperti ini saja, terus lari. Tidak apa. Sambil terus melangkah Kinos menoleh menatap Sheila yang juga berjalan di sampingnya. Siapa bilang? Kamu masih punya kesempatan itu dan aku akan selalu bersamamu. Ia meraih, menggerakkan tangan Sheila, erat. Raut wajah Sheila mendadak pucat, ia sangat gugup. Iya aku tahu. Kamu memang teman yang baik, sama seperti Arhan. Ia melepas paksa genggaman tangan Kinos. Sampai kapan kamu takut? Kinos menghentikan langkahnya tepat di hadapan Sheila. Ia berdiri santai dengan kedua tangan yang diselipkan ke dalam saku celana. Masih ada aku. Apa kamu tidak bisa memberikan aku kesempatan? Mulailah denganku, sampai saat kamu yakin, mari menikah. Menikah. Tubuh Sheila mendadak beku. Jangan bercanda, pria sukses sepertimu tidak pantas bersama wanita sepertiku. Kalau begitu aku akan memantaskan diri. Apa seperti ini cara memulainya? Kinos menyodongkan tubuhnya ke depan, bergerak teratur hingga akhirnya mendaratkan satu ciuman singkat di pipi Sheila. Sungguh saat ini rasanya Sheila ingin terbang keluar angkasa saking malunya. Spontan ia menoleh kanan kiri untuk memastikan keadaan. Untung saja situasi sangat lengang karena semua penghuni panti sedang berada di dalam. Kamu kenapa Mi? Sudahlah. Ayo pulang. Sheila berjalan cepat sambil memegang pipinya yang terasa panas. Sementara di sana Kinos masih berdiri sambil memandangi kepergian Sheila. Cukup berhasil untuk seorang pemula sepertiku. Sekitar pukul 7 malam, mobil yang kendarai Arhan sampai di depan apartemen tempat Marcel akan tinggal mulai sekarang. Unit milikmu nomor 202, ucap Arhan tiba-tiba hingga membuat Marcel yang sejak tadi melamun, jadi tersentak. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu aku masuk dulu. Tenang saja, aku bisa mengurus diriku sendiri. Marcel melepaskan sabuk pengamannya lalu segera keluar dari dalam mobil. Pulanglah, Aina dan pasti menunggu. Baiklah, kata Arhan dengan raut wajah datar. Jika butuh apapun, hubungi Alvin saja, aku akhir-akhir ini sedang sibuk saat malam hari, sahut Arhan dari jendela mobil. Cek, apa kau sedang menjalankan proyek barumu untuk Arka Season 2? Ternyata kamu peka juga. Dah aku pulang, sampai jumpa besok. Arhan segera tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Mereka pantas bahagia. Marcel berbalik melihat gedung apartemen yang menjulang tinggi di hadapannya. Dari ratusan orang yang tinggal di sini,
Apa ada wanita yang bisa membuat aku move on sepenuhnya? Hah? Ngomong apa sih aku ini? Tak ingin terus larut dengan pikiran yang tak menentu, Marcel segera masuk. Ia bisa langsung menyesuaikan diri dengan baik, karena pada dasarnya dulu ia memang tinggal di kota sebelum akhirnya memilih untuk tinggal di pulau. Sesampainya di depan unit apartemen yang dimaksud Arhan, ia kembali dilanda kebingungan. Tadi Arhan bilang, unit 202. Atau 203. Sepertinya tadi dia bilang 203. Tanpa pikir panjang Marcel mendekati unit 203 dan mulai memasukkan kode pintu yang ada di kertas kecil di tangannya. Kode yang Anda masukkan tidak valid. Kok tidak bisa? Marcel menghela napas panjang dan kembali mencoba lagi dan lagi hingga akhirnya. Klek. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Akhirnya terbuka juga. Marcel tak bisa melanjutkan ucapannya saat melihat wanita yang muncul dari dalam. Kedua matanya membulat sempurna dengan mulut terperagah. Ya, ia salah unit dan unit apartemen 203 adalah milik Sheila. Kau, ucap Sheila dan Marcel secara bersamaan. Dan mereka pun berteriak secara bersamaan. Ya, lagi-lagi takdir membuat ulah dengan mempertemukan dua orang itu, lagi.